kapan Anda akan melakukannya? Melakukan apa? Melakukan perubahan yang tadi Anda tulis tuh. Kapan Anda akan melakukannya? Mau saat ini? Mau nanti malam? Mau besok pagi? Mau minggu depan? Mau bulan depan? Semakin lama Anda mengulur-ngulur waktu, semakin apa jauh dari apa yang Anda inginkan. Oke, yang ke-13. Apa yang membuat Anda semangat dalam melakukan perubahan ini? Ya, apa yang membuat Anda semangat dalam melakukan perubahan ini? Sebutkan 3. Ya, Anda tadi sudah menulis melakukan perubahan-perubahan dan Anda udah mau mengubah sesuatu. Kebiasaan baik juga ada yang perlu dibangun dan Anda sudah tahu kapan melakukannya. Nah, sekarang apa yang membuat Anda semangat ya untuk terus melakukan perubahan ini tuh? Apa sih? Jika sudah, kasih jempol. Kalau ada lagu Akang Gendang saya joget. Kasih jempol. Kang Gendang mainkan. Oke. Sudah ya. Oke, yang ke-14. Apa yang bisa membuat Anda melupakan proses perubahan ini? Apa yang bisa membuat Anda melupakan proses perubahan ini? Ada nggak? Waduh, ada yang main coret-coret. Punten ke Kepijit. Aske baru masuk. Ya, ya. Sudah? Oke, yang lainnya gimana? Sudah? Apa yang bisa membuat Anda melupakan proses perubahan ini? Ini lagi asik-asik nih, Anda melakukan proses perubahan ini, terus tiba-tiba ada nggak yang bisa melupakan proses perubahan ini? Jika ada, sebutkan. Yang lainnya gimana? Sudah? Oke. Yang lainnya belum nih. Saya tunggu. Kalau nggak ada, nggak usah diisi. Ini kalau ada. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada, jangan diisi. Oke, potensi apa sekarang ya? Potensi apa yang Anda miliki untuk mendukung perubahan Anda? Apapun potensinya. Semua potensi, sumber daya yang Anda miliki itu apa yang bisa mendukung perubahan Anda ke arah lebih baik tentunya. Apa aja? Bisa pengetahuan, bisa pengalaman, bisa teman, ya, bisa komunitas, bisa uh, buku misalnya atau teknologi. Silakan. Ada nggak yang Anda sudah punyai yang mendukung perubahan Anda ini? Oke, minimal 3, kalau bisa sih 6 ya, minimal 6 deh. Minimal 6, tuliskan minimal 6. Potensi apa yang Anda miliki untuk mendukung perubahan Anda? Minimal 6.
Silakan. Saya tunggu. Jika sudah, kasih jempol. Baru satu. Yang lain sudah? Kalau sudah, oke. Ke-16 ya. Apa dampaknya ketika perubahan ini tercapai? Apa dampaknya ketika perubahan ini tercapai? Sebutkan apa yang jika ini tercapai nih ya, minimal 3 deh, 3 hal yang berubah dari diri Anda itu apa aja? Atau lingkungan itu apa aja? Minimal 3 ya. 6 deh, 6. Minimal 6. Minimal 6. Apa dampaknya jika perubahan Anda ini tercapai? Diri Anda ya dan lingkungan. Atau boleh 3 diri Anda, lingkungan 3 bisa. Atau bebas 6. Pokoknya 6. Jika Anda sudah tercapai nih perubahan Anda ini. Nah, apa yang berubah diri Anda dan lingkungan? Minimal 6. Sudah? Oke, teman-teman yang di Facebook, jika ada pertanyaan silakan ditulis di komen. Jika sudah, kasih jempol. Oke, 1, 2, yang lainnya 3, 4, 5, oke. Yang lainnya lagi. Oke, yang lain nyusul ya. Susulan. Oke, sudah. Oke, sekarang kita sesi sharingnya ya. Oke, teman-teman silakan. Siapa mau sharing? Sahabat saya deh, Kang Yana. Boleh sharing nggak? Silakan. Oke, Kang, tadi dari pertanyaan awalnya disebutkan pertanyaannya. Saya buka lagi ya. Berapa paham Anda pada diri Anda? Kurang ini suaranya. Kurang jelas. Nah, udah agak-agak lumayan. Bentar. Jelas kan? Nah, jelas banget yang ini. Oke. Ini berarti bermasalah. Oke. Berapa Kang Yana? Ya. Belum terlalu paham. Skalanya 3. Skalanya 3, oke. Terus apa yang Anda pahami tentang diri Anda saat ini? Saya adalah makhluk ciptaan. Oke. Terus? Itu saja. Terus saya memiliki ego, hawa nafsu, serta akal. Oke. Oke, yang ketiga, apa yang Anda ingin ubah sejak dulu tapi merasa belum mampu mengubahnya sampai saat ini? Apakah itu?
Rasa malas dan rasa malu. Rasa malas dan rasa malu. Oke. Itu aja? Kurang pede. Ya. Oke. Berarti ini Anda mulai bisa memahami nih ya. Oke, yang keempat, mengambil tanggung jawab pribadi nih. Apa yang seharusnya dilakukan sejak dulu tapi tidak dilakukan dengan konsisten, sehingga apa yang Kang Yana ubah tuh belum berubah atau sedikit berubah sampai saat ini. Kurang giat belajar, kurang giat berlatih, terus semangat dalam berubah itu kurang. Jadi plus lah. Oke, jadi apa yang seharusnya dilakukan kalau begitu, tapi tidak dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan itu belajar, lebih giat belajar, lebih giat berlatih, terus lebih semangat untuk berubah. Oke, bentuknya semangat itu seperti apa ya? Bentuknya semangat tuh? Indikasinya jadi, semangat berubah. Indikasinya jadi misalnya hari ini belajar, besok enggak, itu kan enggak semangat ya. Jadi kalau bisa tiap hari, kalau bisa tiap saat itu berlatih dan sebagainya begitu. Oke, sip. Jadi konsisten ya, konsisten belajar. Oke. Ingat Udah terus tahu, lah kalau bisa. Udah tahu belajar apa gitu, berlatih apa gitu? Udah tahu. Udah ya. Oke. Terus yang kelima, sebagai tanggung jawab pribadi, apa yang seharusnya dihentikan sejak dulu tapi masih dilakukan, sehingga apa yang ingin Anda ubah belum berubah atau sedikit berubah? Apa yang perlu dihentikan sebenarnya sejak dulu? Ngikutin ego. Ngikutin ego. Terus ngikutin hawa nafsu. Iya. Ego diri, misalnya kadang marah-marah, kadang baperan, kadang pengen menang sendiri. Nah itu ego diri yang dari dulu tuh. Yang perlu dihentikan ya. Hawa nafsu misalnya terlalu menggebu-gebu dan sebagainya lah gitu. Terus ya kurang semangat itu termasuk juga. Jadinya bikin apa? Karena faktor pemalas sama pemalunya. Oke, sip. Sudah ditulis kan, Kang Yane? Sudah ditulis. Oke. Nah sekarang, jika ada faktor luar yang mempengaruhi Kang Yana nih tentang hal ini, apa atau siapa? Kira-kira keluarga nih. Faktor keluarga. Faktor keluarga, oke. Tapi ini bukan untuk disalahkan, tapi hanya aware aja. Jadi apa yang perlu saya lakukan untuk itu ya. Yang ketujuh, seandainya Kang Yana mempunyai kemampuan, ingin seperti apa hidupnya? Bisa lebih mengenal diri, lebih dalam, bisa mengenal Sang Pencipta, terus bisa saling memakmurkan, minimal lingkungan sekitar dan alam sekitar. Itu. Oke, itu kondisi idealnya ya. Ada orang-orang yang di situ yang masa manfaatnya juga ya sekitarnya ya. Iya, kira-kira di situ yang ikut bahagia siapa tuh? Minimalnya keluarga ya, istri, anak, terus ya tetangga-tetangga, lingkungan RT RW ya minimalnya itu. Oke, itu ya kondisi idealnya yang diinginkan. Kondisi idealnya. Nah, itu kan gambaran besarnya tuh ya. Nah, sekarang untuk mewujudkan hal itu, ya perubahan apa yang paling mudah dilakukan dulu saat ini? Saat ini paling mudah yaitu mengenal diri. Mengenal dirinya seperti apa bentuknya? Ya seperti mengenal si egonya, mengenal hawa nafsunya, mengenal tubuh juga seperti kayak detak jantung, kayak si ususnya atau kinerja otak, dan seperti itu. Mengenal lebih dalam lagi tentang tubuh. Oke. Terus ada apa? Bersyukur dalam kesehariannya, bersyukur gitu untuk mewujudkan. Oke. Ini kan fokusnya masih fokus ke mengenal diri itu, detak jantung, kinerja usus dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang saya maksud adalah yang dilakukan tuh yang langsung berefek kepada lingkungan, karena kan tadi kan ingin bermanfaat buat orang banyak tuh.
ya kan? Nah, kalau fokus hanya ke diri saja setiap harinya, kan kurang. Nah, ada nggak yang dilakukan oleh Kang Yana juga yang langsung ngefek gitu ke keluarga, terasa perubahan-perubahan apa yang perlu diubah, yang paling mudah dulu saat ini? Ya kan itu tadi yang mengenal diri kan salah satunya si ego tadi ya, ego hawa nafsu. Dengan mengenalnya si ego dan hawa nafsu ya minimal di keluarga aja kita bisa mengarahkan anak-anak atau istri biar misalnya tidak marah-marah, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa dan sebagainya lah gitu. Itu hal yang paling mudah kayaknya itu mengendalikan si ego ini, mengenal diri itu. Mengendalikan dirinya Kang Yana gitu ya, egonya. Iya. Jadi sayanya bisa mengajak ke yang lain untuk melakukan hal itu gitu. Oke. Ya saya tangkap kan mungkin ada hal-hal yang lain yang mereka inginkan juga gitu ya di situ, dan di situ ada goals yang lain yang perlu diwujudkan. Nah, mungkin juga itu juga perlu dilakukan. Belum kebayang atau belum tahu. Ya, oke. Belum ada jawaban. Oke. Ini perlu coaching lanjutan kayaknya. Oke, ya. Setelah itu apalagi yang Kang Yana lakukan kira-kira? Itu karena belum tahu tadi, lain juga. Oke. Kira-kira seandainya sudah tahu, apa yang mau dilakukan lagi selain yang tadi? Ya mengajak anak istri. Sudah tahu. Mengajak seperti apa? Mengajak apa? Mengajak ke hal yang positif tadi. Oke. Oke. Contoh kan tadi sudah mengenal diri, ya sudah mengenal si hawa nafsu. Nah, mengajak si anak istri juga supaya bisa mengenal ego dan hawa nafsu mereka juga, minimal itu. Oke. Menarik ya. Oke, yang ke-10 adalah seberapa bertekadnya diri Kang Yana melakukan perubahan ini. Bertekad. Skalanya berapa? 10. Ya. Alasannya apa? Karena ingin menjalani hidup yang lebih baik lagi. Gitu. Oke. Artinya apa? Ketika menjalani kehidupan yang lebih baik itu artinya apa bagi Kang Yana dan keluarga? Bisa lebih bermanfaat ke keluarga, ke lingkungan, bisa istilahnya kalau itu saling memakmurkan, saling berbagi, saling berbahagia gitu. Jadi enggak keluarga saya aja yang misalnya berbahagia gitu, ya keluarga di depan, tetangga di sebelah lagi kesusahan, enggak gitu. Jadi pengen bersama-sama gitu. Oke. Misalnya. Oke, yang 11, kebiasaan baik apa yang perlu dibangun setiap harinya untuk mendukung perubahan ini? Yang saya kerjakan sekarang berterima kasih, banyak bersyukur, berterima kasih kepada Sang Pencipta, kepada semesta, kepada si tubuh ini juga. Terus berkomunikasi, jadi komunikasi dengan tubuh gitu, self love lah, bersyukur, berbahagia gitu. Oke. Nah, ini kan bersyukur, berbahagia, itu kan masih lingkupnya diri sendiri, masih diri sendiri. Ya, karena tadinya di situnya move in sih awal pertamanya, mengenal diri itu yang di poinnya. Iya, jadi wujudnya apa bersyukur itu? Bersyukurnya misalnya Ada sebuah perilaku yang bersyukur itu seperti apa gitu. Kalau hanya bilang alhamdulillah, bersyukur kan gampang gitu mah. ya, apa ya seperti itu ya. Gimana ya? Ya, misalnya saya bentuk syukur saya adalah dengan berbagi seperti ini, Kang Yana. Ada wujudnya nih.
Saya bersyukur atas potensi yang saya miliki yang sudah dianugerahkan, dan saya menggunakan ini untuk berbagi. Itu salah satu bentuk syukur saya. Cara berterima kasihnya bentuknya seperti itu. Nah, kayaknya seperti apa? Misalnya saya biasanya nih ya bakar sampah. Nah sekarang sudah nggak lagi. Jadi menjaga lingkungan. Terus biasanya saya kalau ke rumput suka ngerondak. Jadi karena malas nyebutin rumput dan sebagainya, rondak saja. Kimia kan misalnya jadi meracuni lingkungan. Nah sekarang sudah tidak dilakukan seperti itu. Kita bersyukur pada lingkungan. Bersama keluarga itu mengajak saling tidak mengeluh. Oke. Kapan Anda mau melakukannya? Sudah dimulai beberapa waktu yang lalu. Oke, berarti ada perubahan-perubahan yang perlu dibangun lagi, Kang Yana, yang baru lagi. Nanti tulis ya. Selain itu, terutama yang ngefek banget ke orang-orang gitu ya. Efek banget ke yang lebih berefek lah gitu ya, gitu. Oke, apa yang membuat Kang Yana semangat dalam melakukan perubahan ini kira-kira? Karena bisa dengan kalau ingat itu ya. Ya sehingga ingat terus gitu untuk terus melakukan semangat. Ya karena dengan begitu saya bisa mengenal diri lebih lagi, bisa lebih mengenal diri, jadi bisa mengendalikan ego, mengendalikan hawa nafsu, jadi lebih bisa bersyukur, terutama lebih bisa berbahagia gitu. Itu ke dirinya. Oke. Nah itu artinya apa kalau bisa seperti itu? Apa dampaknya? Itu yang membuat Kang Yana semangat. Ya lebih mengenal diri, lebih mengenal lingkungan. Oke, berapa semangatnya itu? Kalau dengan alasan itu? Semangat. Maksudnya skalanya? Iya. Skala 10, semangat 10. Saya 10 ya. Oke. Coba nanti yang lebih greget gitu kan, yang melibatkan orang lain. Misalnya gini, ini teman-teman juga sama ya. Jadi saya melakukan perubahan-perubahan pertumbuhan setiap harinya saya itu, karena kalau yang membuat saya ini adalah karena kalau tidak melakukan perubahan-perubahan ini, saya stuck, keluarga saya stuck, anak-anak juga, saya sebagai role model itu akan dicontoh juga sama anak-anak. Jadi saya membahayakan anak-anak malahan. Itu yang membuat saya akhirnya terpicu untuk terus bertumbuh supaya anak-anak juga melihat role model gitu kan, kayak gitu. Jadi fokusnya tolong ditambah terus-menerus di sekitarnya apa dampaknya gitu kan. Gitu ya. Oke, apa yang membuat kira-kira apa yang bisa membuat Kang Yana melupakan proses perubahan ini? Distract-nya ya. Itu kesibukan biasanya, terus ego dan nafsu itu yang membuat melupakan. Tiba-tiba terdistract sama kesibukan, misalnya di jalan mau ke rumah teman atau yang lain, akan itu terdistract, melupakan itu. Tiba-tiba anak memecahkan gelas, tiba-tiba ego datang. Oke. Semakin banyak nih teman-teman, buat teman-teman semuanya, semakin banyak di poin ke-14 ini Anda isi, berarti Anda akan semakin nggak akan berhasil dalam mewujudkannya. Berarti masih ada faktor-faktor yang akan membuat melupakan goals ini. Jadi yang paling bagus adalah tidak mengisinya. Ini pertanyaan jebakan. Ya. Tapi kan jujur ada, berarti saya lagi cross check, lagi mengevaluasi. Ya, jadi kita lagi evaluasi, ternyata bakal ada nih yang mempengaruhi saya, yang bisa melupakan perubahan-perubahan ini, proses ini, goals ini. Nah, di situ berarti akan ada
excuse lagi, akan ada blaming lagi nanti. Ya, jadi mau bagaimanapun no excuse gitu ya, no blaming, no justify, pembenaran, tapi itu nggak ada. Jadi dalam proses perubahan itu kata tapi itu udah dibuang. Oke, bisa paham ya? Oke, kita lanjut. Potensi apa yang Kang Yana miliki untuk mendukung perubahan ini? Kebetulan ada komunitas yang satu frekuensi lah istilahnya. Jadi ada komunitas yang mendukung, lalu keluarga pun mendukung. Untuk mendukung perubahan ini. Oke. Itu baru dia sih. Oke. Sekarang apa dampaknya ketika perubahan ini tercapai? Nah, ini yang bingungnya tadi tuh hampir sama seperti yang nomor 13 ya. Mana apa yang jadi lebih jawabannya hampir ini sih, lebih mengenal diri, lebih mengenal lingkungan, bisa lebih berbahagia, saling memakmurkan lingkungan, bisa damai, lingkungan harmonis dan sehat. Oke, Kang Yana, kalau pakai skala lagi, seberapa paham sekarang Kang Yana? Tadi kan 3 tuh nilainya, sekarang melakukan self coaching tuh sekarang di berapa skalanya memahami Kang Yana sendiri? 6 sama 7. 6 atau 7. Oke, good. Oke, terima kasih sharingnya Kang Yana. Top terus ya, bertekad. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Fitri atau ini apa? Tanda apa ya? Tanda tepuk tangan atau tanda ngacung? Mau bertanya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau mau satu? Boleh sharing? Oh, tepuk tangan itu kirain ya. Bisa we. Mbak Ayu, ya udah videonya udah dibuka soalnya. Gimana Mbak Ayu? Apa yang disadari di proses self coaching ini? Wah, ini suaranya Mbak Ayu, suaranya belum ada. Masih mute. Ya, sudah. Oke. Ya, sebenarnya belum begitu paham. Tapi mungkin bisa sering nggak kayak yang tadi itu? Mungkin dari pertanyaan